Yang pertama adalah kita belajar untuk ikhlas dalam penyembelihan kurban. Itu juga diajarkan untuk ikhlas. Sama pula dengan ibadah haji. Ibadah haji itu bukan kejar strata, bukan kejar kedudukan, namun dia menunaikan kewajiban ketika sudah memenuhi hal itu, dan dia niatkan ikhlas, cari ridha Allah, cari pahala, cari surga. Dan itulah perjalanan spiritual yang paling tinggi kalau di dalam agama kita, karena membutuhkan usaha, membutuhkan effort, membutuhkan perjuangan sampai mengeluarkan biaya yang besar. Tentang ibadah kurban sendiri, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi yang diinginkan adalah Allah itu menginginkan pada kalian ketakwaan. Jadi dalam ibadah kurban, kalau dalam haji itu kita kenal dengan istilah hadiyu. Hadiyu itu hadiah yang diberikan oleh orang yang berhaji atau berumroh. Hadiyu atau kurban itu tujuan sejatinya adalah situ ada penyembelihan. Kemudian di situ tujuannya adalah untuk meraih takwa. Jadi tujuan utamanya itu bukan daging, bukan bagi-bagi, itu tujuan tambahan. Seandainya sudah dilakukan penyembelihan, terus sahibul kurban itu sedekahkan semua. Ya, sahibul kurban sedekahkan semua. Dia tidak ambil bagian apapun, maka dia sudah melakukan ibadah kurban. Sama seperti ibadah hadiyu juga demikian. Dia sudah serahkan semua, sudah dilakukan penyembelihan, sudah selesai. Tapi untuk ibadah kurban diberikan keringanan. Ya, para ulama Syafi'iyah bagi penyaluran kurban itu jadi 3 tingkatan, 3 level. Tingkatan pertama paling tinggi, sedekahkan semua, kecuali dicicipi sebagian kecil saja, yaitu dicicipi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bagian hati. Nah, kalau jenengan jadi sahibul kurban, bisa cicipi bagian hati tadi. Jadi sedekahkan semua, cicipi kecil tadi, sebagian kecil. Terus yang kedua, 1/3 diambil sahibul kurban, 2/3 untuk sedekah bagi orang miskin. Terus level yang terakhir, 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 sedekah untuk orang miskin, 1/3 hadiah untuk orang kaya. Maka itu namanya tujuan tambahan, ibu-ibu sekalian. Perhatikan, tujuan pokoknya itu adalah raih takwa. Jadi dilihat pengorbanannya gimana ketika dia itu berkurban, ada harta yang dikeluarkan, ada penyembelihan di situ. Sehingga jenengan jangan terlalu berharap, wah saya itu pingin dapat dagingnya banyak ya Pak Ustadz, saya pingin bagi teman-teman saya, sedulur-sedulur saya. Ini dari panitia kok bagi saya cuma sedikit saja, namun sedekahnya kok dikasih lebih banyak. Nah, gini Bu, kalau jenengan pengen dapat daging banyak, silakan datang ke pasar saja. Jenengan cari daging, itu sama saja Bu. Bahkan kalau mau lihat daging yang enak Bu, itu bukan daging kurban Bu. Mau lihat daging yang enak, itu yang disembelih di tempat penyembelihan hewan itu Bu. Kenapa kalau saya bilang daging kurban gak terlalu enak? Ya Allah, kalau jenengan mau lihat itu cara penyembelihan kurban itu, satu sapi dikeroyok satu kampung Bu. Gimana nggak tegang itu sapinya tadi? Depan ada orang, belakang ada orang, kanan kiri ada orang Bu. Keroyok satu sapi. Di LPH aman-aman aja Bu. Makanya sebagian cerita ke saya, aduh Pak Ustadz, ada saudara saya itu mau pindah masjid aja nggak mau kurban di masjidnya. Kenapa Pak? Wah dikasih jatah untuk sahibul kurban sedikit. Saya mau tertawa, saya bilang. Saya jawab kayak tadi, Pak mohon maaf Pak, cari daging kan, pergi ke pasar aja itu, beli daging tuh banyak itu, kasih ke sedulur-sedulurmu juga sama aja kok, bahkan tuh lebih enak, lebih steril.
penanganannya sudah ini bagus dibandingkan kurban itu yang masih awam masyarakat itu mengurusnya. Itu ya. Jadi tujuan utama takwanya, penyembeliannya gimana, ikhlas atau tidak. Terus pelajaran yang kedua, kita diajarkan untuk manut patuh pada tuntunan, yaitu tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam kurban, kurban itu harus disembeli pada waktunya. Hadyu yang mengambil manasik haji tamattu ataupun haji qiran, dia juga harus menyembelih hadyu pada waktunya. Waktu penyembelihan kurban kapan? Ketika sholat Idul Adha sudah dilaksanakan, baru dilakukan penyembelihan, dan berakhir ketika tenggelam matahari pada hari tasyrik terakhir 13 Dzulhijjah. Berapa hari? 4 hari ini. Maka tidak sah jika dilakukan sebelumnya, tidak sah juga kalau dilakukan sesudahnya. Ada sahabat yang cerita kalau dia itu punya inisiatif, sudah tersedia hewan kurban, kemudian dia pilihannya adalah, wah kalau nyembeli lama banget, mendingan saya pakai ini untuk sarapan dulu. Jadi dia sembelih sebelum sholat Id. Dia cerita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kurban saya sembelih duluan, ya saya makan duluan kurban saya. Dia sembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang kambing yang dia sembelih, syatuka syatul lahmin. Kambingmu itu sejatinya cuma kambing biasa saja, bukan kambing kurban. Bukan kambing kurban. Maka baiknya perhatikan waktu. Tapi besok insya Allah tanggal 17 sama. Ya, maka tidak perbedaan di sini. Yang berbeda nanti Saudi. Saudi nanti wukufnya duluan, terus Idul Adhanya duluan. Jadi Saudi nanti tanggal 16 berdasarkan kalender dari Ummul Qura. Nah, saran saya untuk memahami ini dulu ya. Nanti kalau puasa Arafahnya, mungkin saran saya lebih gampangnya kayak gini. Lakukan 2 hari saja. Nanti pas wukuf di Arafah jenengan puasa, berarti puasa tanggal 8. Di sini Indonesia. Niatannya adalah puasa awal Dzulhijjah. Soalnya kalau niatannya puasa hari tarwiyah, hadisnya dhaif atau lemah. Terus di sana tanggal 10, sini masih tanggal 9 kan? Nah, puasa niatannya puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Jadi kan dapat 2 keutamaan sekaligus. Pasin dengan wukuf, yang kedua pas di sini tanggal 9 Dzulhijjah. Terus tanggal 17 ya, sholat Idul Adha. Itu lebih aman. Jadi nggak usah bingung. Ya, yang nggak bagus yang bagaimana? Ya, yang puasa nggak banyak ngomong aja gitu. Ya. Komen terus, puasa nggak? Ya nggak. Saya mau ikut Saudi, tapi pas saya hari ini lagi ditraktir teman nggak jadi puasa. Ya sudah, memang kamu dari dulu nggak punya niatan untuk puasa. Nah, bagusnya 2 hari tadi. Jadi 2 hari jenengan dapat keutamaan puasa sekaligus ketika itu. Maka dalam ibadah secara umum kita itu disuruh mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau jenengan nanti lihat di kurban, kurban itu seperti tadi saya katakan di awal, itu bukan incar daging. Kalau jenengan incar daging, cari sapi, cari kambing bentuk apapun terserah. Tapi kalau kurban disuruh cari kambing atau sapi yang tidak boleh ada cacat. Umurnya ada ketentuan tertentu. Waktu penyembeliannya ada. Tidak boleh di luar ketentuan ini. Itu pakai ketentuan. Kalau jenengan incar daging, sudah ambil kambing, nyembeli kapanpun, kemudian situ tidak perhatikan kambingnya umurnya berapa, mau kambing muda silakan, ya. Kalau dalam ketentuan kurban, kambing itu minimal 1 tahun menurut satu versi pendapat, sedangkan dalam mazhab Syafi'i 2 tahun.
Itu pakai ketentuan umur. Belum lagi lihat cacatnya. Sifat cacat yang tidak boleh ada itu cacat yang mengurangi daging. Apa cacat yang mengurangi daging? Di antara cacat yang mengurangi daging adalah telinganya terpotong. Kambing itu telinganya terpotong atau sejak lahir tidak ada telinga, itu dinamakan cacat. Cacat ini tidak boleh ada, nggak bisa dijadikan kurban. Tapi kalau mau disembelih biasa untuk makan-makan, untuk jual, terserah, boleh, nggak ada ketentuan ini. Kambing atau sapi tadi punya ekor, ekornya terputus. Itu namanya mengurangi daging, karena ekor ini, buntutnya ini bisa enak dijadikan sop buntut itu. Sehingga ketika ekornya terputus, buntutnya terputus, ya sudah tidak bisa dijadikan kurban. Tapi kalau jenengan mau makan-makan aja, cari dagingnya, monggo silahkan. Itu perbedaannya antara orang yang niatan cuma kurban saja dengan cari daging. Contoh lagi misalnya masuk ibadah kurban. Kalau kurban ini mau masuk 1 Zulhijjah, bagi sahibul kurban dilarang potong kuku, dilarang potong rambut. Dan di sini sifat larangannya adalah makruh. Seandainya dilanggar, kurbannya tetap sah. Tapi dia punya kekurangan di sini gitu. Yaitu dia lakukan suatu yang makruh. Baik, kemudian yang ketiga, pengorbanan harta. Ada harta yang dikeluarkan di situ. Kalau sederhana kurban, cuma keluarkan untuk biaya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Jadi ada sesuatu yang dia korbankan. Dia harus korbankan harta untuk itu. Maka dalam ibadah tertentu itu, ibu-ibu sekalian, ada ibadah yang memang korbanin harta. Maka insya Allah nanti Allah yang akan memberikan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Juga dalam hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah tadi termasuk jalan kebaikan, kita keluarkan untuk kurban, kita keluarkan untuk haji, itu tidak mengurangi harta. Kalau memang secara jumlah itu berkurang, tapi Allah ganti dengan keberkahan. Berkahnya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Keluar 3 juta untuk kurban, Allah ganti keberkahan lagi dari 3 juta. Ya sudah, 3 juta memang secara jumlah hilang tuh. Tapi akhirnya Allah kasih keberkahan. Keberkahan diantaranya apa? Wah, coba kalau ibu-ibu hitung-hitung, Bu. Ibu dapat sehat aja gara-gara sedekah, itu sudah luar biasa loh, Bu. Justru kalau orang tahan-tahan hartanya nggak mau keluarin, Allah nanti lakukan cara lagi supaya harta ini keluar. Jadi untuk orang pelit, Allah punya cara sendiri, pokoknya tetap keluar deh. Maka tetap ya namanya pengeluaran harta untuk ibadah seperti kurban atau untuk haji, nantinya akan mendapatkan pahala yang besar dan dapat ganti dari harta yang dikeluarkan tadi. Terus yang keempat, kita belajar untuk banyak berzikir. Nah, saya contohkan nanti, ini mau masuk bulan Dzulhijjah dulu. Ini belum ibadah kurbannya, belum ibadah hajinya. Nah, ibu-ibu perhatikan. Kita bagi takbir ada 2. Ada namanya takbir mutlak. Ada namanya takbir muqayyad. Apa, Bu? Kelihatan? Apa yang pertama namanya mutlak. Mutlak itu bebas, tidak terkait dengan sholat, tidak terkait dengan tempat dan waktu. Bebas.
Nah, takbir mutlak ini seperti kalau ibu-ibu temui itu ada di 2 waktu. Takbir malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri. Saya tulis di sini takbir Idul Fitri. Terus yang kedua, takbir 1 sampai 9 Dzulhijjah. Jadi ketika ibu ada di masjid takbir, ketika ada di rumah takbir, ketika ada di mall takbir, ketika ada di jalan takbir, masuk masjid takbir, pokoknya kemana-mana takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Lagi nyuci takbir, lagi masak takbir, lagi bebas, tidak terkait dengan apa bu? Sholat. Nah, waktunya ini kita temukan ketika Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan, dan ketika 1 sampai 9 Dzulhijjah. Masuk tanggal 1 itu sudah diperintahkan banyak bertakbir. Seperti dilakukan oleh para sahabat, ada Ibnu Umar dan yang lainnya. Mereka bertakbir dan orang-orang ikut bertakbir. Terus takbir yang kedua namanya muqayyad. Muqayyad itu berarti terkait sholat. Dibaca ba'da sholat wajib atau sunnah. Jadi setelah saya salam ya, misalnya saya sholat zuhur ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran. Saya salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus berapa kali? Terserah. Setelah itu baru jenengan zikir ba'da sholat, baru doa. Ini kapan? Waktu takbir muqayyad. Ini takbir mulai dari subuh 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Berarti ba'da salat subuh ya, sampai dengan asar 13 Dzulhijjah. Kalau mau dihitung total zikirnya bu, takbirannya, coba jadikan itu dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Ini tanggal 1 yang takbir mutlak tadi tuh sampai tanggal 13. Bedanya yang tanggal 9 ini sampai 13 ba'da sholat wajib atau sunnah langsung bertakbir, bukan langsung zikir ba'da sholat, langsung bertakbir. Terserah berapa kali baru lanjut zikir ba'da sholat. Kalau zikir untuk Idul Fitri, yang takbir Idul Fitri, setelah selesai sholat zikir dulu, zikir ba'da sholat dulu, takbirnya belakangan. Itu bedanya mutlak sama takbir apa? Muqayyad. Kalau ada imam takbir gitu, ikuti saya nggak apa-apa. Dia lagi mengajak supaya jenengan zikir. Terus kaitannya dengan kurban. Saat penyembelihan, bacalah apa? Bismillah saat nyembelih, terus dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Terus ada anjuran lagi di hari tasyrik. Karena Allah katakan fa idza qadaitum manasikakum. Jika kalian sudah selesai melakukan manasik kalian, maka perbanyaklah doa. Kata para ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka nanti praktekkan besok hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Perbanyak apa tadi? Doa sapu jagat. Pelajaran berikutnya adalah ibadahnya capek.
lelah. Itu ibadahnya yang didapati di situ. Dan itu namanya capek dalam ibadah. Dan ingat, capek dalam ibadah itu berpahala. Syekh Ali At-Tontawi itu katakan gini, aku telah membaca lebih dari 70 tahun, perkataan penuh hikmah yang paling berkesan adalah anna masyaqqatat ta'ati tadhhab wa yabqa sawabuha wa anna lazatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Catat baik-baik kalimat ini, Bu. Capek ketika lakukan ibadah pasti nanti akan hilang capeknya. Tapi pahalanya tetap ada terus. Pahalanya ada terus. Capeknya akan hilang ya, Bu? Insya Allah akan hilang. Tinggal istirahat saja. Yang ketujuh, dalam ibadah kurban itu diajarkan untuk semangat meraih surga. Dan itu yang membuat orang itu motivasi dalam beramal. Dia termotivasi gara-gara itu. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kurban kita dan amalan kita di bulan Dzulhijjah. Begitu juga Allah mudahkan kita untuk ke tanah suci melakukan umroh dan ibadah haji.